Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lestari dengan NIM R1C124007. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 4, tugas geologi batuan karbonat tentang klasifikasi batuan karbonat. Yang pertama, latar belakang. Klasifikasi batuan karbonat merupakan instrumen penting dalam sedimen untuk menginterpretasikan lingkungan pengendapan berdasarkan tekstur dan komposisi penyusunnya. Berikut adalah rangkuman mengenai 3 klasifikasi utama yang paling sering digunakan dalam dunia geologi. Yang pertama ada klasifikasi batuan karbonat menurut Volk 1962, di mana klasifikasi Volk berfokus pada komposisi mikroskopis atau sayatan tipis dan sejarah tekstural batuan. Volk membagi komponen batuan karbonat menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada locem atau butiran, yang kedua ada matriks atau mikrit atau lumpur, dan terakhir ada semen atau sparit. Selanjutnya, klasifikasi batuan karbonat menurut Dunham 1962. Pada klasifikasi Dunham menitik beratkan pada tekstur pengendapan atau aspek fisik yang dapat diamati di lapangan atau hand specimen. Fokus utamanya adalah apakah butiran dalam batuan saling bersentuhan atau mengambang dalam lumpur. Selanjutnya ada klasifikasi batuan karbonat menurut Emery dan Clovan 1971. Klasifikasi ini merupakan perluasan dari klasifikasi Dunham 1962. Emery dan Clovan merasa Dunham kurang spesifik dalam mengklasifikasikan batuan yang berasal dari terumbu atau autochthonous dan batuan dengan butiran sangat besar, lebih besar 2 mm. Untuk contoh visualisasi dan sayatan ilmiah, dia seperti di gambar yang bisa dilihat. Dia ada jenis batuannya, batu gamping olit. Untuk klasifikasi Dunhamnya dia ada grindstone. Untuk klasifikasi Volk dia sparit. Dan karakteristik visualnya dia butiran bulat saling bersentuhan tanpa lumpur. Untuk batu gamping bioklastik dia untuk klasifikasi Dunhamnya dia waxstone. Klasifikasi Volk biomikrit, dan karakteristik visual dia fragmen cangkal fosil yang mengambang dalam masa dasar abu-abu gelap atau mikrit. Klasifikasi Volk 1962, dia klasifikasinya seperti di gambar. Untuk cara penggunaannya dia itu dengan penamaan dilakukan dengan menggabungkan nama butiran dominan dengan jenis material pengikatnya. Yang selanjutnya tentukan allochem atau intriclass, intra, ooid, bioklat atau pellet. Selanjutnya tentukan pengikat, di mana jika diikat lumpur purba tambahkan akhiran mikrit. Jika diikat kristal kalsit bening dia dinamakan sparit. Untuk contohnya butiran fosil yang diikat semen kalsit disebut biosparit. Selanjutnya ada klasifikasi Dunham. Dia untuk cara penggunaannya dia menggunakan diagram alir berdasarkan kehadiran lumpur. Terus ada muston, di mana lumpur lebih dominan, butirannya lebih kecil 10%. Selanjutnya waxstone yang didukung oleh kehadiran lumpur atau wood supported, di mana butirannya lebih 10%. Lebih dari 10%. Selanjutnya ada paxton, dia didukung oleh butiran atau grain supported tapi masih mengandung lumpur. Selanjutnya ada grindstone yang didukung butiran tanpa ada lumpur diantaranya. Yang terakhir dia ada boatstone, yang dimana komponen batuan terikat sejak awal oleh organisme seperti terumbu. Selanjutnya dia ini klasifikasi Emery dan Clovan. Dia untuk cara penggunaannya dia dimana untuk memahami
allogenous atau yang terbawa, dimana jika butiran lebih besar 2 mm lebih dari 10% disebutnya rootstone atau grand supporten atau floatstone. Terus untuk material allothonousnya dia tumbuh di tempat yang dimana dibagi menjadi famestone atau kerangka keras dan bigstone atau kerak atau kerangka menjalar, dan buflestone dia organisme penangkap sedimen. Untuk klasifikasi embrio dan Clavain, dia modifikasi dari Dunham yang memperluas kategori untuk batuan dengan komponen butiran besar atau rootstone atau floatstone dan batuan terumbu atau autochthonous. Kesimpulannya, klasifikasi batuan karbonat merupakan alat penting dalam sedimentologi untuk memahami lingkungan pengendapan berdasarkan tekstur dan komposisi batuan. Klasifikasi pula menekankan pada komponen penyusun secara mikroskopis, yaitu allochem, matrik, dan semen, sehingga lebih detail dalam analisis sayatan tipis. Sementara itu, klasifikasi Dunham berfokus pada tekstur pengendapan yang dapat diamati langsung di lapangan, terutama hubungan antar butiran dan keberadaan lumpur karbonat. Klasifikasi Embry dan Clavain kemudian menyempurnakan Dunham dan memberikan penjelasan lebih rinci pada batuan terumbu dan fragmen berukuran lebih besar 2 mm, baik yang terbawa allogenous maupun yang terbentuk di tempat autochthonous. Dengan menggabungkan ketiga klasifikasi ini, geologi dapat memperoleh interpretasi yang lebih komprehensif mengenai proses pembentukan, kondisi lingkungan, serta sejarah diagnosis batuan karbonat. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.